Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syairul Rani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan menyimak. Di sini terdapat peta konsep dari materi keterampilan menyimak sendiri. Yang pertama ada pengertian dan hakikat menyimak, kedua tujuan menyimak, ketiga menyimak komprehensif, keempat proses, fungsi, dan faktor menyimak, kelima unsur-unsur dalam menyimak, yang keenam menyimak ekstensif, yang ketujuh menyimak intensif, dan yang terakhir adalah aspek yang mempengaruhi peserta didik. Kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian menyimak. Menurut Tarigan, menyimak dan membaca sangat erat kaitannya karena keduanya merupakan sarana untuk menerima informasi dalam kegiatan komunikasi. Perbedaannya terletak pada jenis komunikasinya. Menyimak berkaitan dengan komunikasi lisan, sedangkan membaca berkaitan dengan komunikasi tertulis. Dari segi tujuan, keduanya mengandung persamaan, yaitu memperoleh informasi, mengumpulkan isi atau pesan dan memahami makna komunikasi. Sedangkan hakikat menyimak itu sendiri adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Orang yang mendengar belum tentu dia menyimak, sedangkan orang yang menyimak sudah pasti mendengar. Selanjutnya ada tujuan dari menyimak. Terdapat 8 tujuan menyimak. Yang pertama adalah menyimak untuk belajar, kedua menyimak untuk menikmati, menyimak untuk mengevaluasi, keempat menyimak untuk mengapresiasi, yang kelima menyimak untuk mengkomunikasikan ide, yang keenam menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, yang ketujuh menyimak untuk menyelesaikan masalah, yang kedelapan menyimak untuk meyakinkan. Selanjutnya menyimak komprehensif adalah menyimak yang berkaitan dengan kemampuan penyimak untuk memahami dengan sistematis dan seksama terhadap isi materi yang disimak, dengan tujuan untuk menguasai dengan baik materi-materi yang diperdengarkan. Salah satu tujuan menyimak adalah menerima rangsang untuk memahami suatu pesan tertentu. Mendengar untuk tujuan memahami disebut juga menyimak komprehensif. Seseorang dapat dikatakan sebagai penyimak komprehensif yang baik apabila dia mampu menerima, memperhatikan, dan memberikan makna dari pesan yang sedekat mungkin sama dengan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Yang keempat, proses, fungsi, dan faktor menyimak. Yang pertama adalah proses menyimak. Tahap mendengar. Pada tahap ini, penyimak baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran-ujaran atau pembicaraannya. Tahap kedua adalah memahami. Setelah ujaran-ujaran masuk ke telinga, penyimak berusaha untuk memahami isi ujaran dengan cara mengolah bunyi-bunyi menjadi satuan bahasa yang bermakna. Yang ketiga ada tahap menginterpretasi. Tahap ini adalah setelah penyimak memahami makna ujaran pembicara, penyimak berusaha untuk menafsirkan isi atau maksud pembicaraan. Yang keempat, tahap mengevaluasi. Tahap menginterpretasi atau menafsirkan dilanjut dengan tahap menilai. Kelima atau tahap terakhir yaitu tahap menanggapi. Tahap menanggapi merupakan tahap yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Ini penyimak mulai menggunakan kesempatan pembicara. Pada tahap ini, penyimak mengungkapkan hasil akhir dari kegiatan menyimak. Selanjutnya, ada fungsi utama dari menyimak atau bisa disebut catur guna simak. Pertama itu ada memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Dua, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Ketiga, mengumpulkan data agar membuat keputusan yang masuk akal. Dan yang terakhir adalah agar dapat memberikan respons yang tepat. Terakhir ada faktor dari menyimak. Pertama ada kondisi fisik. Kesehatan fisik merupakan suatu modal penting yang turut menentukan bagi setiap penyimak. Yang kedua, psikologis. Psikologis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada positif dan negatif. Psikologis yang positif memberi pengaruh yang baik.
Sedangkan psikologis yang negatif memberi pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Yang ketiga, faktor pengalaman. Kurangnya minat merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada pengalaman dalam bidang yang disimak. Keempat, ada faktor sikap. Sikap seseorang akan berpengaruh dalam kegiatan menyimak, karena pada dasarnya manusia memiliki dua sikap, menerima dan menolak. Selanjutnya ada faktor motivasi. Merupakan salah satu penentu keberhasilan seseorang. Jika motivasinya kuat, maka dapat dipastikan orang itu akan berhasil mencapai tujuannya. Selanjutnya ada faktor jenis kelamin. Gender adalah faktor bagaimana orang mendengarkan. Pada umumnya, laki-laki itu mempunyai sikap objektif, aktif, dan keras kepala. Sedangkan perempuan lebih subjektif, pasif, ramah atau simpatik, dan juga sensitif. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik menyangkut pengaturan dan penataan ruang kelas, serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Lingkungan sosial mencakup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengalami, mengekspresikan, serta mengevaluasi ide-ide. Akhir adalah faktor peranan dalam masyarakat. Kemampuan menyimak kita dapat juga dipengaruhi oleh peranan dalam masyarakat. Terdapat unsur-unsur dalam menyimak. Yang pertama itu pasti ada pembicara. Pembicara ini adalah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Yang kedua ada penyimak, orang yang menerima pesan dari pembicara. Yang ketiga adalah bahan simakan. Pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Bahan simakan itu dapat berupa konsep, gagasan, ataupun informasi. Yang terakhir, bahasa lisan yang digunakan. Dalam menyimak, pembicara harus menggunakan bahasa yang sopan, mudah dimengerti, tidak mengandung sara atau toksik. Menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas. Dalam menyimak ekstensif ini, penyimak hanya menyimak bagian-bagian yang penting-penting saja secara umum, sepintas, dan garis-garis besarnya saja. Jenis-jenis menyimak ekstensif. Yang pertama ada menyimak sosial. Biasanya berlangsung di tempat di mana orang-orang bercengkrama mengenai hal-hal yang menarik perhatian dan saling mendengarkan satu sama lain untuk membuat responsif. Yang kedua ada menyimak sekunder, terjadi secara kebetulan. Contohnya seseorang sedang membaca di kamar. Dia dapat mendengar suara televisi, orang berbicara, dan lain-lain. Tiga ada menyimak estetik. Kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu. Contohnya itu menyimak membaca puisi, rekaman drama, cerita, syair, lagu, dan lebih menekankan kepada aspek emosional. Yang keempat, ada menyimak pasif. Menyimak sesuatu tanpa sadar, yang terjadi kebetulan dan ketidaksengajaan. Materi selanjutnya yaitu menyimak intensif. Kalau menyimak ekstensif, bahan simakan hanya dipahami garis-garis besarnya saja dan bersifat sepintas, sehingga tidak memerlukan bimbingan guru, maka menyimak intensif justru sebaliknya. Dalam menyimak intensif, penyimak memerlukan arahan dan bimbingan yang ketat karena bahan-bahan yang harus disimak perlu dipahami, terperinci, teliti, dan mendalam. Dalam pengajaran bahasa, menyimak intensif dapat membantu peserta didik mempelajari item bahasa, misalnya penekanan pada pengucapan, kosakata, frasa percakapan, dan wacana. Terdapat jenis-jenis menyimak intensif. Yang pertama adalah menyimak kritis. Menyimak dengan cara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang sesuatu sehingga menghasilkan satu kesimpulan. Dalam menyimak kritis ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, memperhatikan kebiasaan berbicara. Yang kedua, mendengarkan untuk menentukan alasan mengapa. Ketiga, mendengarkan untuk membedakan antara fakta dan fantasi, antara
relevan dan tidak relevan. Yang keempat, mendengarkan untuk menarik kesimpulan. Yang kelima, mendengarkan untuk membuat keputusan. Dari menyimak intensif, jenis menyimak intensif yang kedua adalah menyimak interogatif. Kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut atau kepada pembicara. Kegiatan menyimak interogatif ini bertujuan untuk mendapatkan fakta dari pembicara, mendapatkan gagasan baru yang dapat dikembangkan menjadi sebuah wacana yang menarik. Yang ketiga, mendapatkan informasi apakah bahan yang telah disimak itu asli atau tidak. 3. Menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Pada akhir kegiatan menyimak ini, seorang penyimak eksploratif akan menemukan gagasan baru, menemukan informasi baru dan informasi tambahan dari bidang tertentu, menemukan topik-topik yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang, menemukan unsur-unsur bahasa yang bersifat baru. Jenis keempat, menyimak kreatif. Ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan dari imajinasi dan kreativitas pembelajar. Kreativitas menyimak dapat dilakukan dengan cara meniripkan lafal atau bunyi bahasa asing atau bahasa daerah, mengemukakan gagasan yang sama dengan pembicara, tetapi dengan struktur dan pilihan kata yang berbeda. Yang ketiga, rekonstruksi pesan yang telah disampaikan penyimak, menyusun petunjuk-petunjuk atau nasihat berdasar materi yang telah disimak. Selanjutnya yang kelima, menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Kegiatan menyimak konsentratif bertujuan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk, mencari hubungan kuantitas dan kualitas dalam suatu komponen, mencari butir-butir informasi penting dalam kegiatan menyimak, mencari urutan penyajian dalam bahan menyimak, mencari gagasan utama dari bahan yang telah disimak. Akhir ada menyimak selektif. Ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada dan suara, bunyi-bunyi homogen, kata-kata, frasa-frasa, kalimat-kalimat, dan bentuk-bentuk bahasa yang sedang dipelajarinya. Ciri-ciri dari menyimak selektif ini adalah menyimak dengan sesama untuk menentukan pilihan pada bagian tertentu yang diinginkan. Yang kedua, menyimak dengan memperhatikan topik-topik tertentu. Yang ketiga, menyimak dengan memusatkan pada tema-tema tertentu. Pembahasan terakhir adalah aspek yang mempengaruhi peserta didik. Yang pertama itu ada pertumbuhan fisik. Merupakan proses perubahan menjadi lebih besar dan lebih panjang dan terjadi sejak anak lahir hingga dewasa. Yang kedua ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual anak sangat bergantung pada berbagai faktor utama, antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, dan bimbingan orang tua. Jika perkembangan intelektual anak ini terganggu, anak akan kurang mampu berpikir secara operasional, tidak memiliki kemampuan mental, dan kurang aktif untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Yang ketiga ada emosi. Emosi dan perasaan adalah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Emosi adalah reaksi fisik yang disertai perasaan, seperti marah ditampilkan dengan suara nyaring, dan gembira melompat-lompat sambil tertawa terbahak-bahak. Yang keempat ada sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, sejak bayi hingga dewasa dan lambat laun mereka akan mengenal lingkungan yang lebih luas dan banyak manusia yang heterogen. Tapi secara umum, setiap anak akan lebih tertarik bergaul dengan orang yang berjenis kelamin sama dan seumuran.
Selanjutnya ada bahasa dan bakat khusus. Bahasa merupakan alat komunikasi dua arah yang juga dapat menyampaikan pikiran, gerakan, dan suara. Bakat khusus. Bakat adalah suatu kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan itu akan dapat berkembang dengan baik. Dan yang terakhir adalah sikap, nilai, dan moral. Bloom mengungkapkan bahwa tujuan akhir dari proses pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 sasaran. Yang pertama itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik.